Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya karena saling keterkaitan. Yang pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Fajar Mazalindo, saya dari kelas. Oke, yang pertama kita masuk materi tentang sosial. Sosial kapital merupakan sebuah konsep yang menekankan hubungan peran dari hubungan-hubungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Menurut Putnam pada tahun 1993, ada 5 karakteristik dari jaringan sosial, yaitu yang pertama ada jaringan komunitas, yang kedua ada keterlibatan sipil atau civil engagement, itu seperti partisipasi dan penggunaan jaringan sipil. Yang ketiga ada identitas warga lokal atau local civic identity, yakni perasaan memiliki solidaritas dan kesetaraan dengan anggota dari komunitas. Yang keempat ada pertukaran dan kerjasama, yaitu sebuah kepekaan untuk membantu orang lain dengan harapan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama. Yang kelima ada kepercayaan dalam komunitas. Oke, berdasarkan makna-makna sosial kapital tersebut, konflik-konflik antar kelompok atau individu yang ada dalam sebuah masyarakat negara itu karena rendahnya solidaritas sosial, rendahnya kepekaan untuk saling membantu, dan tidak adanya kepercayaan satu terhadap yang lainnya. Namun gimana sih kalau misalnya dibalik, kalau solidaritas itu menjadi budaya bagi semua warga negara, kerjasama menjadi semangat yang dimiliki oleh sebuah negara, kepekaan untuk saling membantu menjadi moral bagi setiap warga negara, dan kepercayaan yang besar antar satu dengan yang lainnya merefleksikan besarnya modal sosial yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Oke, untuk di bidang kebudayaan. Kebudayaan pada umumnya itu didefinisikan sebagai kompleks pengetahuan seperti kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, berbagi kemampuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Nah, sebuah negara itu membutuhkan modal budaya loh. Bila modal budaya sebuah bangsa itu rendah, maka bangsa atau negara tersebut lama-kelamaan akan hilang identitasnya sebagai sebuah bangsa. Berkaitan dengan definisi tersebut, kita dapat menunjuk beberapa gejala dan fakta yang sedang melanda masyarakat Indonesia. Yang pertama, itu di bidang ekonomi, seperti contohnya pasar-pasar baik di tradisional maupun modern itu dibanjiri dengan produk-produk asing. Nah, selanjutnya itu ada di bidang seni. Nah, untuk di bidang seni itu banyak film-film dan lagu-lagu produk warga negara dari negara lain itu yang membanjiri panggung-panggung pertunjukan yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok negeri. Wow. Dan selanjutnya itu di bidang adat istiadat itu seperti gaya hidup atau lifestyle, fashion, kuliner yang berasal dari produksi warga negara lain itu udah menjadi bagian dari cara hidup warga negara Indonesia, baik di kota maupun di desa-desa, bahkan tuh sampai ke kampung-kampung pelosok loh. Dan yang selanjutnya itu ada di bidang pendidikan. Kurikulum dan sistem pendidikan asing bahkan telah menjadi rujukan utama bagi kurikulum dan sistem pendidikan di tanah air Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir ada di bidang moral, seperti standar-standar perilaku moral dewasa ini sangat dipengaruhi oleh standar moral dari negara-negara lain. Nah, sebagai mahasiswa nih, baik secara individu maupun kelompok organisasi formal, perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakat, memiliki ciri khas bagi generasi muda yang potensial, berpola pikir idealis, dinamis, kritis, serta peka terhadap lingkungan. Namun di sisi lain, mereka berpikir praktis dan kurang pengalaman. Peran dan potensinya dalam kancah pembangunan nasional sangat dominan dan menonjol. Terus ketahanan nasional merupakan syarat mutlak perjuangan bangsa di dalam mencapai tujuan nasional. Perkembangan hakikat ancaman, tantangan, gambaran, dan gangguan menuntut peningkatan ketahanan nasional. Upaya peningkatan pembinaan ketahanan nasional itu sendiri dalam kehidupan mahasiswa, baik dalam lingkungan masyarakat luas, gatra sosial budaya merupakan gatra yang dekat dan berkaitan erat dengan peningkatan ketahanan nasional. Sehingga titik berat peningkatan ketahanan nasional lewat jalur mahasiswa difokuskan pada bidang sosial budaya. Tetapi segala aspek ketahanan nasional itu kait-mengkait dan nggak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir itu peranan mahasiswa dalam peningkatan ketahanan nasional diadakan secara terpadu dengan program dan landasan operasional Tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.